Berusaha padamkan kebakaran hutan, helikopter di Cina ini justru jatuh ke danau. Satu unit helikopter jatuh ke danau saat berusaha memadamkan api kebakaran hutan yang berada di dekat desa di Dali, Cina. Kendaraan udara tersebut jatuh di Danau Erhai di Provinsi Yunnan, Cina dan menyebabkan 2 pilot helikopter tewas dan hilangnya 2 awak lainnya. Menurut laporan, pencarian terhadap 2 awak helikopter yang hilang masih dilakukan bersama otoritas setempat, sebagaimana dikutip pikiran rakyat soloraya.com dari Antara News. Sebanyak 16 perahu dan 490 petugas SAR dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan helikopter yang jatuh. Berdasarkan informasi dari unggahan media setempat, helikopter tengah berupaya mengambil stok air untuk memadamkan api kebakaran hutan. Sementara itu, faktor lebih lanjut mengenai penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Menurut video yang beredar di media sosial, sebelum jatuh, helikopter tersebut berputar-putar dan bergerak menurun ke arah perairan danau. Diketahui pula kondisi bagian belakang helikopter terbakar karena adanya kepulan api. Selain penampakan jatuh, video yang beredar pun menunjukkan berbagai upaya penyelamatan helikopter di lokasi. Berdasarkan berita, sebanyak 930 petugas kebakaran dan tim penyelamat lainnya dikerahkan dalam misi tersebut. Helikopter itu sedang menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan di Dali, Cina. Dari berita terakhir, media di Cina, penyebab kebakaran hutan yang memiliki luas 48 hektar itu masih diinvestigasi. Kebakaran hutan di Cina telan korban jiwa. Kebakaran hutan di daerah otonomi Ningxia, Cina menewaskan 2 orang dan melukai 6 lainnya. Kebakaran tersebut terjadi di perbukitan tandus Desa Macang, Kota Guyuan. Demikian Dinas Kegawat Daruratan Daerah Otonomi Ningxia. Para korban segera dilarikan ke rumah sakit dan pihak terkait sedang menyelidiki sebab-sebab peristiwa tersebut. Lembaga penyiaran resmi Cina melaporkan api yang melalap kawasan hutan di wilayah barat laut itu berhasil dipadamkan pukul 8:10 waktu setempat. Usai dihantam banjir, kini Eropa dilanda kebakaran. Hujan yang mengguyur Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, dan Belgia pada pertengahan bulan Juli kali ini telah memicu serangkaian bencana seperti tanah longsor dan banjir bandang yang telah membunuh ratusan orang. Kini di Eropa Selatan, bencana susulan lain datang yaitu kebakaran hutan. Italia, Yunani, Spanyol menghadapi bencana yang berkebalikan dengan Eropa Barat. Pemerintah di negara-negara tersebut sedang sibuk mengerahkan tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang telah membakar ribuan hektar hutan. Sebanyak 50 kebakaran dalam 24 jam di Yunani. Jerman, Belgia, dan Belanda sedang melakukan pembersihan dari hantaman banjir bandang dan longsor yang dipicu hujan deras berhari-hari. Tapi belum beres pekerjaan tersebut, kini Yunani, Italia, dan Spanyol sibuk berusaha memadamkan api dari bencana kebakaran yang melanda hutan. Pada hari Senin 26 Juli, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menjelaskan bahwa petugas pemadam kebakarannya telah memerangi sekitar 50 kebakaran selama 24 jam terakhir. Kemungkinan masih akan ada lebih banyak lagi karena gelombang panas masih berlanjut dan angin kencang semakin mempercepat api dalam membakar semak, tanaman, dan pohon-pohon. Melansir laman Reuters, PM Mitsotakis mengatakan, "Saya ingin tekankan bahwa Agustus tetap menjadi bulan yang sulit. Itulah mengapa penting bagi kita semua
semua layanan negara untuk waspada mutlak sampai periode pemadam kebakaran secara resmi berakhir. Katanya memperingatkan penduduk untuk tetap waspada. Sejauh ini belum ada laporan korban dari bencana kebakaran hutan. Menurut pejabat pemadam kebakaran, beberapa penyebab munculnya api adalah kelalaian di peternakan dan lokasi konstruksi. Banyak diantaranya terjadi di wilayah selatan Peloponnese. 8 pesawat dan 12 helikopter dikerahkan. Stamata, sebuah daerah yang berjarak 30 km timur laut ibu kota Athena, diterjang oleh kebakaran hutan yang membuat penduduknya dievakuasi. Kota tetangga yang bernama Rhodopoli juga terdampak. Para penduduk yang jauh dari lokasi kebakaran diberi peringatan untuk menutup pintu dan jendela agar terhindar dari paparan asap. Di beberapa ruas jalan di ibu kota Athena sendiri, asap telah membatasi jarak pandang. Otoritas berwenang menurut Associated Press telah mengerahkan 8 pesawat pembawa bom air dan 12 helikopter untuk memadamkan api. Angin kencang yang bertiup dengan kecepatan 38 km per jam membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Itu adalah kebakaran yang sulit dan berbahaya, kata Nikos Hardalias kepada Civil Protection. Sebanyak 300 petugas pemadam kebakaran dikerahkan dan mereka harus beroperasi di antara rumah-rumah penduduk yang masih ditinggali. Saat ini penyebab kebakaran belum jelas, tapi 4 orang ditahan untuk diintegrasi, kata Menteri Ketertiban Umum yang bernama Michalis Chrysoukoidis. Kebakaran di dekat kota sering disalahkan pada pembakaran untuk membuka lahan hutan guna pembangunan ilegal. 3. Tanaman hancur, bisnis dan rumah terbakar, serta hewan terbunuh. Selain Yunani, kebakaran juga melanda Italia di bagian pulau Sardinia. Sekitar 1.000 penduduk telah diungsikan ke tempat yang aman pada hari Minggu 25 Juli. Pemerintah daerah Sardinia mengumumkan keadaan darurat. Juru bicara pemerintah regional yang bernama Ignazio Artisu mengatakan kepada CNN perkiraan area yang terbakar saat ini adalah sekitar 20.000 hektar, katanya pada Selasa 27 Juli. Sehari sebelumnya, yaitu pada Senin 26 Juli, Presiden Sardinia yang bernama Christian Solinas mengatakan masih belum bisa memperkirakan kerugian akibat kebakaran yang masih berlangsung di kawasan Oristano. Tanaman hancur, bisnis dan rumah terbakar, serta hewan terbunuh. Lebih dari 20 pesawat dikerahkan untuk memadamkan api, termasuk 4 pesawat bantuan dari Prancis dan Yunani. Di Spanyol, tepatnya di regional Catalonia, kebakaran hutan juga melanda. Daerah yang terkena dampak adalah Santa Coloma de Queralt dan San Martí de Tous di Tarragona yang jaraknya sekitar 100 km sebelah barat Barcelona. 1.600 hektar area telah dilalap api, 300 hektar diantaranya adalah lahan pertanian. Melansir laman Euronews, Joan Ignasi Elena, anggota Dewan Dalam Negeri wilayah itu mengatakan bahwa petugas tanggap bencana dapat mengendalikan api pada akhir Senin 26 Juli.